Ya, hari pertama berbuka di bulan Ramadan, warga Jakarta beramai-ramai berburu hidangan berbuka puasa. Salah satunya di Pasar Bendungan Hilir Jakarta dan juga ada di Masjid Istiqlal yang juga menyediakan hidangan berbuka gratis bagi umat muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Semoga selalu sehat, sentosa, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen Sefurit Informasi. Sefurit Informasi bagi kalian hari ini yakni tentang awal mula pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Mau tahu bagaimana kelanjutan Sefurit informasinya? Simak videonya dengan baik dan benar. Buka mata, buka hati, dan jangan lupa like and subscribe. Thank you. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim karena telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga merupakan rukun Islam yang ketiga bagi umat Islam. Ibadah ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yastrib atau yang sekarang kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Mendapat wahyu di usia ke-40 tahun dan selama 13 tahun menyampaikan risalah di Makkah Al-Mukarramah. Lalu tepat pada usia ke-53 tahun Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Pada tahun pertama hijrah ke Yastrib atau yang kita kenal sebagai Madinah, Nabi berhasil mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, juga membangun masjid, menata para sahabat, dan mempetakan keadaan kota Madinah Al-Munawwarah sehingga menjadi kota yang terang benderang peradabannya. Lalu pada tahun kedua hijrah Nabi, keadaan kota Madinah pun mulai stabil. Tepat pada bulan ke-8, yakni bulan Sya'ban, di hari Senin tahun kedua Hijriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yakni tentang pensyariatan puasa. Pada tahun kedua hijrah Nabi SAW di Madinah, terdapat dua kejadian besar yang terjadi pada tahun kedua hijrahnya. Kejadian pertama yakni terjadinya pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram atau dari Palestina ke kota Mekah. Terjadinya pindahnya kiblat ini karena pada awalnya ketika Nabi datang di tahun pertama, Nabi dan sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, yang mana kita tahu bahwasanya Baitul Maqdis ini adalah kiblat yang dibangga-banggakan oleh umat Yahudi. Mengapa? Karena di sana pernah dibangun istana Sulaiman. Lalu orang Yahudi pun memperolok-olok dan menertawakan Nabi beserta sahabatnya karena sholat menghadap kiblat yang mereka banggakan. Lalu ketika tahun kedua hijrah Nabi, turunlah ayat 144 surat Al-Baqarah yang berbunyi, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram hatta akhiril ayat. Lalu kejadian kedua yakni pensyariatan puasa Ramadan. Ketika datang ke Madinah, Nabi dan para sahabat melihat orang-orang Yahudi ini puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa tanda syukur Nabi Musa alaihissalam karena dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi Musa mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur dengan cara berpuasa. Lalu syariat ini dijalankan juga oleh Nabi Muhammad SAW serta umatnya dalam rangka bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun.
lalu menjadi bahan olok-olok lagi oleh umat Yahudi. Lalu pada bulan Sya'ban Allah kabulkan doa-doa Nabi, Allah kabulkan hal yang lebih baik daripada umat sebelumnya, hal yang lebih hebat dari umat sebelumnya, yakni bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan, yang mana di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, salah satunya yakni adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lalu yang kedua ada magfirah atau ampunan yang berganda. Yang ketiga ada rahmah atau pahala yang berganda. Yang dikutip dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 dan riwayat Muslim nomor hadis 1266, yang mana hadis ini berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan untuk orang-orang yang mendirikan malam-malam di bulan suci Ramadan, juga telah termaktub di dalam hadis Nabi yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya barang siapa yang melakukan qiyam di bulan suci Ramadan karena iman dan mencari pahala penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Lalu yang dimaksud dengan qiyam pada bulan suci Ramadan ini adalah sholat tarawih, yang sebagaimana dituturkan oleh An-Nawawi pada syarah Muslim. Oleh karena itu beruntunglah bagi siapa saja orang-orang muslim yang berpuasa juga mendirikan malam-malam di bulan suci Ramadan dan melaksanakan amal-amal baik di bulan suci Ramadan, karena di dalamnya penuh dengan rahmah dan maghfirah yang berganda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada para viewer dan para pendengar setia Sefruit Informasi. Kami ucapkan sekali lagi syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.